akan saya sharekan. Sudah kelihatan ya, Laura dan Olivia dan yang lainnya ya. Kita cek bareng-bareng berarti ya. Gerak parabola. Jadi seperti yang saya singgung tadi, gerak parabola itu nanti adalah perpaduan ya antara GLB dan GLBB. Nah, kalau kemarin kita kan sudah belajar gerak atau GLB ya, GLBB maksud saya. GLBB yang vertikal ya, yang arahnya bisa naik bisa turun. Kemarin kan ada gerak vertikal ke atas gitu kan, salah satunya itu ya. Tapi kemarin kita belajarnya ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah gitu kan. Nah, tapi sekarang kita fokusnya itu kaitannya dengan gerak vertikal ke atas ya. Kalau gerak vertikal ke atas itu kan benar-benar lurus ke atas ya, nggak ada sudut-sudutnya ngelemparnya ya. Ngelemparnya berarti lurus ke atas, benar-benar lurus vertikal ke atas. Jadi kalau digambarkan ilustrasinya, misalkan ini ya, ini dilempar ke atas, naik. Nanti suatu ketika dia mencapai titik tertinggi kan, mencapai titik tertinggi ya bendanya. Kemudian dia akan balik turun lagi, ya, begitu ya. Inilah gerak vertikal ke atas kemarin, vertikal ke atas. Sementara yang ini, gerak parabola ini, nanti sebenarnya ada gerak vertikal ke atas juga. Tapi sekarang lemparnya itu membentuk sudut ya. Kalau yang gerak vertikal ke atas ini kan nggak membentuk sudut kan. Karena ini lemparnya benar-benar ke atas kan. Tapi kalau yang gerak parabola ini nanti lemparnya itu membentuk sudut. Misalkan nih, yang lemparnya nanti membentuk sudut sini ya. Jadi miring. Ya. Jadi miring. Membentuk sudut, misalkan membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif ya. Makanya nanti akhirnya bentuknya lintasannya adalah berupa parabola. Seperti itu ya. Bentuknya berupa parabola. Gambarnya kurang bagus. Nah, bentuknya adalah parabola seperti ini. Itu gambarannya. Jadi perbedaannya hanya di situ ya. Kalau gerak vertikal ke atas itu nggak membentuk sudut kan. Tapi kalau yang gerak parabola ini nanti itu juga gerak vertikal ke atas, tapi dia membentuk sudut nanti ya. Ngelemparnya itu membentuk sudut. Misalkan sudut alfa tadi. Makanya nanti lintasannya itu akan berupa parabola. Di dalam hal ini gaya hambatan udara itu nanti nggak diperhatikan ya. Kita nggak menyinggung itu ya. Makanya nanti lintasannya itu berupa parabola sempurna ya. Ini benar-benar parabola yang sempurna ya. Utuh. Jadi nggak separuh-separuh parabolanya ya. Tapi benar-benar utuh ya. Ini kalau dibagi, nanti misalkan dibagi ya. Ini pasti luasnya sama ya. Gitu ya. Karena parabola sempurna. Inilah gerak parabola itu. Nah, ini dasarnya ya. Atau simbolnya seperti itu. Perbedaan dengan gerak vertikal ke atas kemarin ya. Oke, itulah nanti yang akan kita bahas ya. Terus berikutnya subbab yang kita pelajari sebenarnya nanti ada 3 sebenarnya itu ya. Di buku Pak Arief kan juga 3 ya. Ini kan saya ambilkan dari buku Pak Arief. Ini sebenarnya 3, tetapi karena waktu, jadi kita nanti bahasnya hanya sampai yang subbab pertama saja ya. Jadi di bidang datar saja yang kita bahas ya. Gerak parabola pada bidang datar saja ya. Enggak pada bidang miring atau yang lain ya. Tadi sempat kita singgung juga atau saya singgung prasyaratnya atau dasarnya. Tadi kan ada vektor. Terus ada gerak lurus ya. Gerak lurus itu maksudnya fokusnya di GLB dan GLBB ya. Ini prasyaratnya ya. Yang pertama vektor. Khusus untuk vektor nanti yang kita sering pakai itu yang bagian itu. Menguraikan komponen vektor ke arah sumbu X dan Y. Ini yang kita pakai ya. Sambil diingat kembali ya. Nanti berarti menguraikan komponen vektor ke arah sumbu X dan Y. Itu nanti yang dipakai. Terus materi vektor itu nanti bukan hanya dipakai di
gerak parabola ini saja ya. Tapi nanti akan dipakai di materi-materi fisika yang selanjutnya ya. Di semester 2 itu nanti juga masih ada pakai vektor ya. Terus di kelas 11 itu nanti juga masih pakai vektor. Dasar-dasarnya dipakai tuh. Terus di kelas 12 juga dipakai ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal dulu sebelum masuk ke vektor, di vektor ini adalah dasar ya untuk materi-materi fisika ya, untuk mempelajari fisika. Jadi harus dipahami ya. Makanya ada yang bilang harus menyukai si vektor ya, supaya nanti tidak ada hambatan gitu ya. Terus yang kedua itu nanti GLB dan GLBB dasarnya ya, atau prasyaratnya. Karena tadi saya bilang kan gerak parabola itu perpaduan antara GLB dan GLBB kan. Makanya ini menjadi dasar ya. Ini menjadi dasar utama tuh, GLB dan GLBB itu. Terus yang terakhir nanti beberapa rumus trigonometri ya. Tapi yang utama itu sebenarnya dua ini sebenarnya. Ini cukup ya. Yang ketiga ini, prasyarat yang ketiga ini sebenarnya nanti dipakai untuk menghasilkan rumus-rumus ya. Dipakai untuk menghasilkan rumus-rumus biasanya ya. Biasanya kalau di buku-buku itu kan langsung ada rumusnya itu. Nah, nanti rumusnya itu didapatkan, disederhanakan dari konsep ini ya, trigonometri, begitu ya. Tapi dasar utamanya ini tetepan ya. Vektor dan gerak lurus, khususnya GLB dan GLBB. Begitu ya, itu prasyaratnya. Terus kita langsung lanjut saja ke bagian prasyarat yang pertama. Ini mengingat kembali yang telah lalu, meskipun belum lalu-lalu banget ya, belum lama banget, yaitu tentang vektor ya. Khususnya menguraikan komponen vektor. Kemana? Ke arah sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X dan sumbu Y. Itu ya. Ini harus diingat. Kita nanti menguraikan komponen vektor ke arah sumbu X dan Y. Nah, ini saya perbesar sedikit ya, supaya kelihatan. Nah, segini. Kemarin kita sudah membahas tentang hal ini hanya mengingat kembali. Jadi, misalkan ada vektor V ya, ada vektor V. Vektor V ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif. Nah, makanya vektor ini karena membentuk sudut, kita bisa uraikan tuh komponen vektornya ke arah sumbu X dan sumbu Y ya. Bagaimana cara menguraikannya? Seperti kemarin ya, kita tarik garis putus-putus ke arah sumbu X. Nanti di sana kita bisa gambarkan komponen vektor ke arah sumbu X. Terus kita beri nama Vx ya. Begitu juga yang ke arah sumbu Y. Kita tarik garis putus-putus ke arah sumbu Y. Terus kita gambarkan vektor komponen ke arah sumbu Y-nya. Namanya Vy ya, namanya Vy. Nah, begitu ya. Inilah komponen vektor ke arah sumbu X dan Y. Namanya si Vx dan Vy. Nah, nilai Vx-nya berapa? Nilai Vx-nya seperti kemarin sudah kita bahas juga ya. Cara simpelnya kemarin kan saya bilangnya, Vx itu posisinya itu kan berada di samping sudut, ya kan? Dekat dengan sudut. Sudut siapa? Sudut alfa. Karena dia samping sudut posisinya, karena dia di dekat dengan sudutnya, berarti dia pakai cos. Ingat-ingat itu ya. Nanti Vx-nya itu menjadi V cos alfa. Itu ya, ini harus diingat. Jadi yang berada di samping sudut atau dekat dengan sudut itu nanti dia pakai cos. Karena konsep dasarnya dari cos ya. Samping per miring ya. Terus yang Vy ini lihat gambarnya. Posisi Vy ini berada di jauh dengan sudut alfa, ya kan? Jauh tuh dengan sudut alfa. Makanya dia pakai sin. Ingat-ingat ya. Makanya nanti mencari Vy itu V sin alfa.
Ini menjadi pedoman dasar ya, harus diingat. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai kebalik tentang hal ini ya, tentang mendapatkan Vx dan Vy. Harus pakai cos atau sin, ini harus dipahami baik-baik, karena nanti kalau dasarnya ini keliru, nanti semuanya keliru ya, semuanya keliru. Jadi ini nggak boleh keliru ya. Di kemarin pas di materi vektor, pas ulangan atau pas PH, itu kemarin ada yang masih keliru ya, ada yang beberapa yang masih keliru, kebalik-balik itu. Ini pakai sin atau cos, nah itu harus dipahami tadi ya. Jadi lihat gambarnya tuh, nah, dia posisinya apakah di samping atau dekat dengan sudutnya, atau jauh dengan sudutnya, begitu ya. Seperti itu saja konsepnya ya, konsep cepatnya. Oke, seperti itu ya. Terus untuk mencari arahnya seperti kemarin ya, Arkestan PY per Vx nanti digunakan untuk mencari arah, khususnya arah kecepatan nanti ya. Ya, kita lanjutkan ke prasyarat yang kedua. Prasyarat yang kedua itu adalah tentang GLB dan GLBB tadi, di gerak lurus kemarin berarti ya. Nah, kenapa pakai ini? Karena tadi saya sudah nyinggung tuh, karena gerak parabola itu adalah perpaduan antara GLB dan GLBB ya. Makanya ini menjadi dasar ya. Ini menjadi dasar yang harus dipakai atau digunakan. Nah, rumusnya seperti yang kemarin juga ya. Di GLB itu kan V-nya konstan, kecepatannya konstan tuh. Makanya rumusnya ini ya. Rumus kecepatannya V sama dengan jarak per waktu ya. Atau delta S per T misalkan. Atau rumus yang lain kemarin ya. S sama dengan S0 plus V kali T. Kalau S0-nya 0 berarti nanti rumusnya tinggal menjadi S V kali T. Gitu ya. Di fleksibel saja ya. Kalau S-nya 0 nanti menjadi V kali T. Di dalam hal ini nanti umumnya ya, nanti S-nya 0 ya, umumnya. Tapi nanti dipahami saja ya. Dilihat kasusnya juga ya. Gitu ya. Seperti itu. Inilah rumus GLBB. GLB. Terus untuk yang GLBB, tadi sempat kita singgung juga. GLBB-nya di gerak parabola tadi kan, saya bilangnya gerak vertikal, tapi ngelemparnya itu membentuk sudut kan tadi kan. Makanya kita fokusnya yang gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal ke atas. Itu ya. Rumus itu yang dipakai. Gerak vertikal ke atas, acuannya di tanah tentu saja kemarin ya. Rumusnya apa saja? 3 rumus GLBB harus diingat terus ini. Ya. 3 ini harus diingat. Yang pertama, H sama dengan H0 plus V0 kali T. Mainnya dari mana? Mainnya dari gravitasi ya. Gravitasi kan ke bawah kan. Untuk acuan tanah kan yang ke bawah kan negatif ya. Makanya gravitasi main. Makanya rumusnya ini menjadi main ya. Main setengah GT kuadrat. Rumus yang kedua, VT sama dengan V0 main GT. Sama ya. G-nya juga main. Makanya rumusnya menjadi main ya. Main GT. Rumus yang ketiga sama juga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat main. Mainnya berasal dari gravitasi juga ya. Main 2G delta H. Begitu ya. Inilah rumus yang akan dipakai. Jadi sebenarnya nanti kalian cukup mengingat ini saja, nanti pasti bisa menyelesaikan kasus gerak parabola ini ya. 2 konsep ini dan vektor tadi ya. Itu sudah cukup sebenarnya. Oke, seperti itu. Terus prasyarat yang ketiga ini rumus trigonometri, salah satunya ini ya. Nanti pakai sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Lagi-lagi seperti yang saya singgung tadi, ini berkaitan dengan rumus jadinya nanti ya. Jadi rumus yang biasa ditulis di buku itu disederhanakan, diringkas, nanti pakai trigonometri ya. Tapi yang utama sebenarnya kalian cukup paham tadi ya.
komponen vektor sama konsep GLB dan GLBB itu sebenarnya sudah cukup. Jadi trigonometri ini tambahan ya, tambahan saja. Di matematika pasti sudah mendapatkan ini ya, sudah belum? Oh belum? Oh trigonometri belum ya? Mungkin semester 2 ya trigonometri nanti ya. Jadi sebenarnya kalian sudah mendapatkan di fisika tuh ya. Nanti saat masuk trigonometri di matematika, nanti kalian sudah punya dasarnya tuh di bagian fisika ya. Trigonometri yang fisika kemarin ya. Vektor-vektor kemarin ya. Sin, cos, tan ya. Gitu ya. Ya, terus saya mau menyinggung ke sini kembali ya. Di sini tadi kan ada GLB dan GLBB. Nah, perpaduannya di mana Pak gitu ya? Perpaduannya tadi kan kita membahasnya atau saya bilangnya juga gerak parabola itu kan perpaduan antara GLB dan GLBB kan. Gambarnya tadi kan adalah misalkan benda dilempar dengan kecepatan tertentu namanya V0 misalkan ya, kecepatan awal. Dia membentuk sudut ya, membentuk sudut alfa misalkan gitu. Sehingga nanti membentuk lintasan parabola. Seperti ini misalkan ya. Ini ke arah sumbu Y, ini saya beri nama sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, kita uraikan berarti ya. Untuk tahu apa namanya GLB dan GLB-nya kita uraikan ya. Kita uraikan tuh. Ke arah sumbu X, tadi namanya kan di sini ya. V0X. Karena di sini V0, berarti ini saya beri nama V0X ya. Ke arah sumbu Y, namanya V0Y. Nah, yang GLB itu tak lain adalah yang di sini ya. Ini yang ke arah sumbu X itu GLB. Gitu ya. Yang ke arah sumbu X itu GLB. Salah satunya ini V0X. Itu kan ke arah sumbu X kan. Arahnya mendatar kan. Itu nanti GLB konsepnya. Terus yang naik siapa? V0Y ya. Itu nanti adalah GLBB. Konsepnya GLBB. Nah, inilah yang dimaksud perpaduannya itu ya. Perpaduannya itu ini. Jadi kalau diuraikan itu nanti kan menjadi ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang ke arah sumbu X itu namanya kan V0X kebetulan di gambar ini ya. Itulah yang disebut gerak lurus beraturan atau GLB-nya. Terus yang ke arah naik atau vertikal ke atas tak lain adalah V0Y, itulah yang GLBB-nya. Begitu ya. Ya, makin kelihatan kan sekarang. Yang dimaksud perpaduannya, oh GLB-nya yang mana sih? Oh yang ke arah sumbu X, gitu ya. Yang GLBB-nya mana sih? Oh yang ke arah sumbu Y. Tak lain adalah V0Y, gitu ya. Begitu. Seperti itu. Nah, terus konsepnya ini kita ulangi lagi ya. Ini tadi sudah kita singgung. Gerak parabola adalah gerak suatu partikel yang merupakan perpaduan antara GLB dan GLBB. Seperti tadi ya, sudah kita singgung. Ini juga sudah kita singgung ya. Perpaduan GLB dan GLBB. GLB-nya itu pada arah sumbu X. Nah, tadi sudah kita singgung ya. Sumbu X. Apa tadi? Nah, ini tadi ya. Kalau dijabarkan menjadi V0X. Gitu ya. Tak lain V0X-nya ini. Terus yang ke arah sumbu Y itu adalah GLBB-nya. Apa tadi? Yaitu ini ya. V0Y-nya. Nah, gitu ya. V0Y-nya. Nanti kalau bisa ditulis berarti V0Y-nya ya. Di sini V0X-nya. Begitu ya.
Itu gambarannya. Oh, jadi perpaduannya itu seperti itu ya. Yang ke arah sumbu X itu nanti GLB, yang ke arah sumbu Y itu nanti GLBB. Mungkin kita cek berikutnya, kita akan cek, saya akan perlihatkan animasi sedikit ya. Animasi ini berkaitan dengan parabola tadi ya. Jadi tadi kita sudah membahas yang ke arah sumbu X itu kan tadi GLB ya, konstan, P-nya konstan, kecepatannya konstan, kecepatannya tetap di semua titik, di sepanjang lintasan itu kecepatannya tetap. Makanya nanti lihat baik-baik gambar vektor. Vektor kan kemarin dilambangkan dengan tanda panah kan. Berarti tanda panah yang mendatar, dilihat ya nanti ya. Gambar tanda panah yang mendatar itu panjangnya nanti pasti sama terus ya. Itu artinya kecepatannya tetap. Ini ya. Yang mendatar ini panjangnya sama terus dari awal sampai akhir ya. Inilah salah satu gambaran atau bukti bahwa yang mendatar itu GLB ya, atau kecepatannya konstan. Begitu ya. Ini ya. Vektornya yang mendatar tanda panah ini lurus atau panjangnya sama terus ya. Ini panjangnya sama terus. Gitu ya. Tetapi sekarang lihat yang ke atas. Yang ke atas ini nanti makin ke atas makin pendek. Makin pendek, makin pendek, makin pendek. Artinya apa? Artinya saat bergerak ke atas itu kecepatannya makin berkurang ya. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nanti di suatu titik dia akan nol kecepatannya. Setelah nol dia balik ke bawah. Kecepatannya terus arahnya bukan ke atas lagi kalau bergerak ke bawah, tapi arahnya ke bawah ya. Dari atas ke bawah kebalikannya berarti ya. Gambar vektornya dari pendek, 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 terus panjang, 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 panjang ya. Artinya dari kecil terus tambah besar, tambah besar, tambah besar. Begitu ya. Itulah gambaran perpaduan GLB dan GLBB-nya ya. Jadi sekali lagi, yang mendatar itu kecepatannya sama terus. Sama terus. Yang ke atas itu kecepatannya nanti berubah ya. Berubah secara teratur. Disebut GLBB. Oke, itu gambaran animasinya. Semoga itu membantu makin paham ya. Saya hanya mau menunjukkan gambar vektornya tadi ya, bukan yang lain. Tapi dari animasi tadi, ini kan sebenarnya percobaan di web ya, virtual gitu ya. Jadi bisa dilakukan percobaan juga ya dari sini. Oke, itu ya, itu tentang gerak parabola. Ya, tadi kan baru disinggung tuh, oh yang GLB itu pokoknya yang mendatar gitu kan. Nah, yang mendatar itu kita bahas sekarang ya. Persamaan proyeksi partikel searah sumbu X atau GLB, disebut GLB. Proyeksi itu berarti artinya diuraikan tadi ya. Komponen vektornya ke arah sumbu X, diproyeksikan ke arah sumbu X. Nah, gini kalau dijabarkan seperti tadi, yang ke arah sumbu X itu kan tadi adalah tak lain, ini kan V0 tadi ya, kecepatan awalnya. Kita gambarkan tuh ke arah sumbu X, namanya adalah V0X. Nah, inilah GLB-nya ya, seperti yang kita singgung di awal tadi. Rumus yang kode hijau ini asalnya dari konsep di sini ya. Ingat kan? V0X. Nah, di sini ya. V0X itu kan dekat dengan sudut kan? Sudutnya kan di sini kan? Alfa. Jadi dia pakai cos, ingat-ingat, V cos alfa. Makanya jadi yang di sini, kode hijau ya. Terus ingat rumus GLB tadi ya. Rumus GLB kan tadi ada S sama dengan jarak ya. V kali T kan.
ya kan? Ini hanya diganti saja ya, S atau X sama saja. X. V-nya apa? V-nya tentu saja yang ke arah sumbu X. Apa namanya? Fenol X. Ya. Ganti saja fenol X. Dikali T. Terus tinggal dijabarkan ya. Fenol X-nya apa? Ini tadi kan. Ini tadi fenol X. Masukkan di sini. T fenol cos alfa kali T. Nah, ini nanti menjadi rumus yang di kotak hijau ya. Sini tuh. Itu ya. Jadi konsep dasarnya sebenarnya ini saja ya. GLB tadi. Begitu ya. Konsep GLB. Hanya fenolnya diganti fenol X saja. Kan ke arah sumbu X. Itu saja sih. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Pelan-pelan sambil lanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah ada coret-coret, nggak apa-apa ya. Di kelas sebelah. Sekarang yang proyeksi partikel searah sumbu Y, GLBB. Berarti fokusnya yang ke arah sumbu Y ya. Yang ke arah sumbu Y apa? Nah, kalau ini saya hapus, kita mulai dari awal sedikit coba ya. Yang ke arah sumbu Y tak lain adalah fenol Y ya. Fenol Y. Ini loh. Fenol Y. Tadi sudutnya kan di sini. Fenol Y ini berarti kan ini dihapus deh ya dari awal biar enak. Fenol Y tadi apa? Fenol Y tadi adalah, lihat gambarnya, dia jauh dengan sudut alfa. Jadi dia pakai sin ya, fenol sin alfa. Ini kan tadi fenol soalnya namanya di sini. Makanya fenol kali sin alfa ya. Terus rumus yang kotak hijau ini sebenarnya asalnya dari 3 rumus GLBB. Ya. 3 rumus GLBB. Rumus yang pertama tadi itu. Rumus yang pertama kan H sama dengan H0 plus fenol kali T min setengah GT kuadrat ya. Rumus yang kedua VT sama dengan fenol min GT ya. Kenapa min? Tadi karena acuannya di tanah ya. Ini vertikal ke atas kan. Gravitasi min ke bawah. Terus yang ketiga VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat min 2G delta H ya. Nah, hanya simbolnya sekarang diubah saja ya, supaya sama dengan maksud searah sumbu Y, makanya hanya diganti Y gitu ya. Itu saja sih ya. Terus H0-nya 0. H0-nya ini 0 ya. Kenapa? Karena ngelemparnya kan dari bawah ya, dari tanah. Ya. H0-nya 0. Terus fenolnya yang di sini Pak. Fenolnya itu diganti fenol Y. Nah, ini. Ya. Begitu saja. Jadi misalkan rumus yang di bawah ini ya, rumus yang kotak hijau kedua nih. Ini asalnya dari rumus yang pertama ini, berarti kan baik-baik. H0-nya kan 0 kan. Fenolnya diganti fenol Y. Fenol Y kan rumusnya ini, atau fenol Y kan fenol sin alfa kan. Ya. Dikali T min setengah GT kuadrat. Gitu ya. Ini kan asalnya dari rumus yang pertama. Hanya diganti saja fenolnya menjadi fenol Y. Terus fenol Y dijabarkan. Fenol sin alfa. Dikali T min setengah GT kuadrat. Terus rumus yang kotak yang atas ini, kotak hijau yang atas ini, sama. Ini rumus yang kedua berarti ya. Dari VT sama dengan fenol min GT. Fenolnya lagi-lagi diganti fenol Y. Itu ya. Karena apa? Karena ke arah sumbu Y kok kita fokusnya ya. Kan yang GLBB kan yang ke arah sumbu Y, namanya fenol Y. Menjadi fenol sin alfa min GT. Begitu ya. Rumus yang ketiga nanti jabarkan juga bisa ya, jabarkan sendiri.
nanti menjadi VT, VTY gitu ya kalau lengkap ya. Y kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat min 2G delta H atau delta Y. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini asalnya saya coret-coret tanya ya. Kan dari rumus pertama tadi, H0-nya 0 ya. Tinggal V0 kali T min setengah GT kuadrat. V0-nya diganti V0Y. Jadi ini dah ya. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kalian cukup ingat 3 rumus utama ini. Nanti sudah tahu sendiri ya yang lainnya. Gitu ya. Itu simpelnya. Jadi nggak usah ngapalkan, rumusnya ini yang ke arah sumbu Y. Sumbu X yang itu tadi. Nah, nanti jadi banyak mikirinnya ya. Gitu ya. Saya mau tanya Pak. Oh ya, Vanessa. Itu tadi kalau saya nggak salah dengar itu jadi akhirnya itu VT kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat min 2 kali G kali delta H itu boleh? Ya, boleh. Kan itu juga itu sama. rumus yang berlaku. Oke, Rumus makasih ketiga Pak. ya sama-sama. Jadi ini hanya nggak saya cantumkan saja, tapi tetap dipakai ya. Tetap dipakai boleh. Gitu ya. Kan itu sama-sama dasar dari konsep GLBB. Rumusnya kan 3 itu ya. Oke, begitu ya, Vanessa. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya apa? Bagian berikutnya ini adalah bagian-bagian dari gerak parabola. Maksudnya di sini adalah yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan di dalam soal-soal atau kasus gerak parabola nanti ini sebenarnya ya. Yang pertama ini. Yang pertama itu adalah T tertinggi, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Ya. Yang pertama. Yang kedua, Y max. Y max itu apa? Y max itu artinya tinggi maksimum ya. Y kan tadi kan sama saja H kan. Jadi itu maksudnya tinggi maksimum. Itu nanti biasa juga ditanyakan tuh. Terus yang ke selanjutnya X max. X max itu apa? X itu kan mendatar sumbu X. Jadi maksudnya adalah jarak maksimum ya yang ditempuh si parabolanya. Misalkan Samantha melempar bola berbentuk parabola gitu ya. Nanti jarak maksimumnya berapa? Nah, itu ya. Itu yang ditanyakan biasanya juga. Terus nanti waktu terjauh itu nanti juga ditanyakan ya. Terus poin yang terakhir nanti kecepatan saat waktu tertentu. Kecepatan saat waktu tertentu itu misalkan di titik ini misalkan saat waktunya 20 second. Nah, waktu tertentu kan itu. Jadi nanti biasa ditanyakan juga ya. Atau pada waktu di sini misalkan 10 detik berapa kecepatannya. Nah, nanti bisa dicari atau biasa ditanyakan juga. Ya kan waktu 15 detik dan seterusnya gitu ya. Itulah yang dimaksud dari kecepatan atau V saat waktu tertentu. Nah, jadi yang ditanyakan nanti seputar itu saja materi ini ya. Oke, kita beralih lanjut. Kita melanjutkan langkah ya. Berikutnya ini kita bahas untuk mencari waktu tertinggi, T tertinggi. Nah, kemarin sempat kita bahas juga. Ini saya hapus saja deh ya, biar kita mulai dari awal. Nah, yang di sini ya nggak usah saya hapus. Untuk mencapai waktu tertinggi, karena waktu tertinggi ada kata tertinggi, maka ini fokusnya adalah yang ke atas, ya, yang ke atas, yang vertikal ke atas. Berarti karena vertikal ke atas kita nanti makainya adalah V0Y ya.
yaitu fenol sin alfa. Gitu ya. Karena kan kita mau mencari yang ke atas, tertinggi. Jadi kan fokusnya ke atas. Jadi kita nanti pakainya adalah GLBB vertikal ke atas. Salah satu rumus GLBB yang dipakai, yang ada waktunya, ya, yang ada waktunya. Kan yang ditanyakan waktu untuk mencapai tertinggi kan. Jadi kita pakai rumus yang di sini tuh. Nah, ingat ya tadi, VT sama dengan fenol min GT. Itu ya. Di mana fenolnya diubah menjadi fenol Y. Karena fokusnya kan ke atas. Jadi kita pakainya yang vertikal ke atas ya. Tak lain adalah fenolnya. Terus kalau mencapai titik tertinggi, kemarin sudah kita bahas, VTY-nya ya, VT-nya 0 ya kan? Kan di sini 0. VTY-nya ya. VTY atau VT ya. 0. Berarti nanti kalau dijabarkan VTY-nya 0. Sama dengan fenol Y min GT gitu kan. Pindah-pindah saja ya, pindah ruas. Min fenol Y sama dengan min GT. T-nya dapat deh ya. Fenol Y per G. Sama dong ya. Itu ya. Jadi konsepnya GLBB. Ya. Jadi jangan dihafalkan ini. Oh, mencari T tertinggi rumusnya ini. Nggak usah ya, tapi kalian saran saya fokus di sini. 3 rumus utama tadi. Oh, waktu tertinggi. Berarti pakai yang kedua tuh. Di mana nanti VT-nya 0 ya. Terus pindah-pindah ruas, gitu ya. Terus yang kedua, mencari Ymax atau tinggi max. Karena ini juga masih berbau-bau atau fokus di bagian tinggi, kita masih fokus yang V0Y-nya ya. V0Y-nya. Nah, karena tinggi max, jadi kita pakai rumus pertama GLBB ya. Yang tadi itu. H sama dengan H0 plus V0 kali T min setengah GT kuadrat. Di mana H0-nya 0 ya. Karena lembarnya dari tanah. Terus V0-nya diganti V0Y. Itu saja sih ya. V0-nya diganti V0Y. Terus hanya tinggal diubah saja ini ya, simbolnya Ymax gitu ya. Nanti menjadi Ymax sama dengan fenol sin alfa. Fenol sin alfa didapatkan dari sini tadi kan. Ini ya. Fenol Y-nya. Dikali T min setengah GT kuadrat. Begitu ya. Jadi lagi-lagi asalnya dari 3 rumus GLBB. Itu ya. Itu yang menjadi acuan pokoknya. Jadi kalau saran saya tadi yang harus kalian ingat sebenarnya 3 rumus tadi. Sama konsepnya saja ya. Nanti ngikut sendiri. Oke, ini mencari tinggi max ya. Terus berikutnya, sebentar. Berikutnya, ini. Mencari X max. X itu kan jarak. Jadi sekarang kita fokusnya nggak ke atas lagi kalau jarak ya. Kita fokusnya mendatar. Kan jarak. Berarti fokusnya ke arah sumbu X. Lain adalah V0X. Mencari X max, jarak maksimal. Jarak maksimal tadi kan sampai di sini kan. Sampai si bulannya jatuh lagi kan. Jadi rumusnya tetap sama ya. Dari GLB. X sama dengan V kali T. X max berarti V-nya diganti V0X ya. V-nya diganti V0X dikali T. T di sini adalah T terjauh ya. T terjauh. T terjauh itu nanti di titik sini tuh. Nah, ini biru deh ya. T terjauh. Nah, T terjauh ini nanti sama dengan 2 kali T tertinggi. T tertinggi itu separuhnya ya di sini ya. T tertinggi. Waktu sampai bendanya di titik tertinggi itu sebenarnya sampai di sini kan. Jadi kalau T terjauh itu 2 kalinya T tertinggi ya.
Karena ini parabola sempurna ya. Dua kali. Jadi tinggal dimasukkan saja ya. V0 X-nya kan tadi V0 cos alpha. Ya sudah, jadi itu ya. Cuma catatannya kalau X max berarti nanti T-nya ya T terjauh. Itu saja ya. Itu ya. Itu mencari X max. Terus catatan yang lain, V0 X-nya itu selalu tetap ya. Makanya V0 X-nya itu nanti sama dengan Vx. Ini karena tetap. Kenapa tetap? Karena tadi kan GLB ya. Jadi yang searah sumbu X. Ingat animasi tadi ya. Vektornya itu kan gambarnya sama terus ya. Jadi misalkan ini dari titik A sampai titik B. Dari titik A sampai titik B, V0 X-nya itu sama terus kecepatannya ya. Nggak berubah. Sama terus ya. Kalau V0 Y-nya berubah ya. Jadi V0 X-nya bisa ditulis V0 X sama dengan Vx karena sama ya di sepanjang lintasan. Makanya rumusnya GLB ya. Oke, itu untuk mencari X max. Berarti kalau mau mencari X sampai titik tertinggi, berarti tinggal di sini ya. Tinggal sampai sini kan. Dari sini sampai sini ya. Namanya X titik tertinggi misalkan ya. Tertinggi ya. Ini nanti rumusnya sama ya. V0X dikali T, T-nya T tertinggi. Begitu ya. Itu saja. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang terakhir. Yang terakhir adalah mencari kecepatan dan arah tertentu. Jadi mencari kecepatan tertentu dan arahnya maksudnya ya. Misalkan apa namanya? Ini dihapus saja ya. Ini dihapus biar dari awal dikit. Nah, itu saja yang saya sisakan. Misalkan mencari Vx. Vx. Intinya kita mencari kecepatan tertentu. Saat tertentu itu rumusnya ini ya. V sama dengan V kuadrat plus Vy kuadrat. Kenapa? Karena misalkan di titik sini tuh bendanya. Jadi kan kita uraikan tuh ke arah sumbu X namanya Vx dan Vy gitu kan. Nah, berarti kita mencari Vx dan Vy itu. Sehingga nanti bisa mencari vektor resultannya. Nah, vektor resultannya inilah yang disebut besar kecepatannya ya. Seperti kemarin ya di vektor. Rumusnya ini. V sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Vx kuadrat mencarinya, Vx-nya tadi kan konstan. Berarti Vx sama dengan V0X ya. Kan konstan. Mencari Vy-nya gimana Pak? Mencari V-nya rumus GLB. Rumus GLBB ya. Tadi tuh. Vy atau bukan Vy tapi Vt sama dengan V0 min GT. Itu kan tadi. Berarti Vy-nya ini berarti Vy atau Vty ya. Sama dengan V0y min GT. Nah, ini ya. Inilah yang dipakai untuk mencari Vy. Tinggal dimasukkan, terus dicari akarnya, jadi deh. Gitu ya. Kecepatan saat tertentu. Untuk mencari arahnya, arkestan. Seperti kemarin ya. Arkestan Vy per Vx. Nah, itu beberapa hal tentang yang sering ditanyakan di gerak parabola ini ya. Sudah kita bahas semuanya. Sekarang kita masih ada waktu nih ya. Saya minta sedikit waktu untuk kita cek soalnya dikit ya. Supaya makin paham. Tadi soalnya ini kan. Oh, masih ya? Masih mencatat?
Saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Tadi kan Bapak bilang ini parabola sempurna kan? Berarti sebenarnya di dunia Ya. ini tuh nggak ada parabola sempurna dong, Pak? Mungkin mendekati sempurna ya, dikatakannya itu ya. Mungkin hanya mendekati ke arah sana sih Samantha ya. Karena dalam kenyataannya kan ada angin gitu kan. Ada hambatan udara, jadi itu mempengaruhi bentuk lintasan ya. Itu ya. Kan sebenarnya angin itu akan mempengaruhi bentuk lintasan nanti. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sama-sama. Jadi bisa dikatakan mendekati sempurna saja ya. Tapi yang benar-benar sempurna mungkin sedikit ya. Kecil kemungkinannya. Oke, seperti itu ya. Oke, masih 2 menit, kita lanjutkan ke bagian contoh soal. Nah, contoh soalnya ini tuh. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 ya, simbolnya, diingat-ingat. 30 meter per sekon dengan sudut elevasi. Sudut elevasi itu berarti sudut terhadap sumbu X ya. Sumbu X positif. Gambarnya seperti tadi. 37 derajat. Jadi ini harus diingat ya. Yang kemarin masih sering kebolak-balik antara sudut, nilai sudut-sudut. Ini harus diingat, nggak boleh kebalik ya. Nanti kalau keliru di sini sudah keliru semua ya. Kalau soalnya model seperti ini tuh. Soalnya satu tapi yang ditanya A, B, C, D, E, F. Tapi kalau kalian nilai sudutnya udah keliru semua nanti ya. Jadi hati-hati ya. Ini harus hati-hati. Jadi yang kemarin masih keliru, misalkan antara sin 30 dengan sin 60 dan cos 30 dengan cos 60. Itu kadang-kadang ada yang masih keliru kemarin saya lihat. Itu harus nggak keliru ya, nggak boleh keliru. Itu ya. Itu poin pertama saya ingatkan supaya nanti tidak terulang lagi. Terus kita langsung cek saja. Saya minta waktunya sedikit lagi. Ya. Saya surat-surat dari awal, meskipun sebenarnya saya tadi surat-surat di kelas lain. Tapi biar paham ya. Nah, gambarnya kan seperti ini. Oh, bukan gambarnya, soalnya. Berarti gambarnya kalau saya gambarkan di sini nanti. Ini ya. Ini V0-nya. Lintasannya berarti kurang lebih sini. Ini ya. Ini sumbu X. Sini sumbu Y. Nah. Terus kita uraikan tuh. Ini kan membentuk sudut kan. Sudut alfa misalkan ya. Ini sudut elevasinya. Kita jabarkan nih ya ke arah komponen sumbu X namanya V0X. Jadi pertama itu kita jabarkan. Dan ke arah sumbu Y namanya V0Y. Ya sudah. Dari situ dasarnya hanya ini ya. Kita tinggal mencari yang poin pertama A. A itu ditanya ketinggian peluru dari tanah 1 second kemudian. Waktunya 1 second ya. Ini ya. 1 second. T-nya 1 second. 1 second. Yang ditanya ketinggian. Ketinggian ya. Jadi kita cocoknya pakai rumus GLB yang pertama. Ya. Gitu kan? Ingat rumusnya saya tulis di sini lagi ya. Rumus yang pertama tadi kan H sama dengan H0 plus V0 kali T min setengah GT kuadrat. Gitu kan? Rumus yang kedua kan VT sama dengan V0 min GT. Rumus yang ketiga VT kuadrat V0 kuadrat min 2G delta H. Nah, karena yang ditanya yang A ini ketinggian, saat waktunya 1 second kemudian, jadi kita cocoknya pakai yang pertama ya. Cuma diganti saja Y ya. Ya. H0-nya 0, maka nggak usah ditulis, nggak apa-apa. V0-nya menjadi V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Gitu ya. Udah dapat nih. Ya kan? Biar enak kita cari V0Y-nya di sini ya. V0Y-nya posisi V0Y kan jauh dengan sudut kan. Jadi dia pakai sin, ingat-ingat itu ya, nggak boleh kebalik juga. V0 sin 37 ya. Masukkan ya.
V0-nya 30. Sin 37 berapa? Vanessa. Bentar, Pak, saya lupa, saya Ya. lihat telepon. Nggak apa, lihat dulu ya. Ini nggak Bentar, boleh. Pak. Ya, nggak boleh lupa juga ya. Maksudnya nggak boleh keliru. Kalau lupa ya boleh sih ya. Nanti buka lagi. Kan wajar ya, manusia. Oh, sin 37 itu 3/5. Ya, betul ya. Itu ya. Ini nggak boleh keliru ya. Tinggal dicoret, berarti 18 meter per second. Masukkan di sini, ya kan, untuk mencari Y-nya atau ketinggiannya. P0-nya 18. Waktunya kan ini 1 second. 1. Ini setengah, ini 10 G-nya. Ini tadi 1 dikuadratkan ya. Di 18 kali 1 kan 18 kan. Dikurangi, ini setengah kali 10 berarti 5 ya. Kali 1 kuadrat tetap 1 ya. Di 5. Berarti kan 13 meter. Ini jawabannya ya. 13 meter. Begitu ya. Yang A. Yang B singkat ya. Nanti kalian lanjutkan. Yang B. Ini yang ditanya adalah besar dan arah kecepatan saat waktunya 1 second. Berarti V tadi kan. Rumusnya kan V sama dengan akar VE kuadrat plus VY kuadrat. Gitu kan. Untuk waktunya 1 second, ingat yang ditanya. Vx selalu konstan ya. Tadi kita sudah bahas ya. Vx atau V0x itu sama dengan Vx. Ya. Kan GLB ya, GLB kan konstan. Di V0 cos 37 derajat. Nanti dicari. Itu mencari Vx-nya. Terus V-nya B-nya pakai rumus yang kedua ini, ya kan? Karena ada waktunya. VY sama dengan V0Y min G kali T. V0-nya ini tadi ya, 18, ya kan? Min 10 dikali 1 ya, karena 1 juga kan yang ditanya. Jadi ini 8 ya, 8 meter per second. Udah, VY-nya udah tahu. Vx-nya cari sendiri ya nanti. Dimasukkan, dapat deh ya. Begitu ya. Oke, berarti tugas mandirinya B sampai F ya. Tugas mandiri. Ya, mohon maaf saya lebihkan 5 menit. Semoga ini membantu makin jelas ya. Bentar, ya. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Tetap semangat ya. Berkah dalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.